Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK akan melakukan penghentian sementara transaksi untuk rekening-rekening pasif atau rekening dorman. Rekening dorman adalah rekening tabungan atau giro milik nasabah yang dinyatakan oleh bank tidak memiliki aktivitas transaksi dalam jangka waktu tertentu. Ada bank yang menyatakan rekening nasabahnya sebagai dorman bila tak ada transaksi 3 hingga 12 bulan. Meski telah masuk ke dalam status rekening dorman, PPATK menemukan banyak yang disalahgunakan, seperti digunakan untuk jual beli rekening atau digunakan untuk tindak pidana pencucian uang. Ada 3 tahap yang perlu dilakukan apabila masyarakat ingin memulihkan kembali rekening dorman yang dihentikan sementara. Mulai dari mengunggah form keberatan, blokir hingga menunggu verifikasi. PPATK juga menegaskan bahwa meski kena blokir, dana di rekening tetap aman. Direktur Utama Perumbulok Ahmad Rizal Ramdhani mengungkapkan modus baru dalam kasus beras oplosan bermerek stabilisasi pasokan dan harga pangan SPHP. Rizal menyebutkan bahwa beras yang dioplos bukan berasal dari gudang Bulog. Pelaku membeli kantong kosong bekas beras SPHP lalu mengisinya dengan beras kualitas rendah yang dioplos dengan beras rusak. Tak hanya itu, Bulog juga menemukan karung beras SPHP yang dijual bebas di beberapa platform e-commerce. Beberapa penjual menjual karung plastik beras SPHP laminasi ukuran 5 kg. Karung beras SPHP dijual dari satuan atau per paket. Untuk satuan lebih murah dan paling murah ditemukan di harga Rp1.100. Rizal menyatakan sebagai langkah pencegahan jangka panjang, Bulog tengah menyiapkan sistem identifikasi baru pada kemasan beras SPHP dengan menggunakan penanda khusus seperti hologram, ID unik, atau label pengaman lainnya. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia APindo, Sinta Wijaya Kamdani mengungkapkan badai pemutusan hubungan kerja atau PHK belum berakhir. Sinta menyebutkan dalam survei internal APindo, lebih dari setengah perusahaan yang ada di Indonesia sudah memangkas tenaga kerja dan masih berencana melanjutkannya. Sinta menambahkan dunia usaha tengah menghadapi tekanan besar baik dari dalam maupun luar negeri. Tak hanya itu, Sinta menyatakan struktur industri manufaktur nasional dinilai masih bermasalah terutama di aspek logistik dan rantai pasok. Di saat yang sama, ketidakpastian ekonomi global dan kondisi geopolitik yang terus memburuk membuat para pelaku usaha semakin berhati-hati dalam mengambil keputusan dan menahan ekspansi. Ribuan pekerja pabrik pesawat tempur Boeing di St. Louis, Amerika Serikat menyatakan penolakan terhadap tawaran kontrak kerja terbaru dari perusahaan. Penolakan ini membuka jalan menuju mogok kerja yang bisa mengganggu produksi pesawat tempur terbaru milik Angkatan Udara Amerika Serikat. Sebanyak 3.200 anggota Serikat Pekerja International Association of Mechanics and Aerospace Workers (IAM) District 837 disebut overwhelmingly menolak proposal kontrak yang diajukan Boeing. Padahal dalam kontrak tersebut, Boeing menawarkan kenaikan upah 20% dalam 4 tahun, bonus penandatanganan sebesar $5.000 Amerika Serikat, serta tambahan cuti dan hari sakit. Namun, Serikat menyebut tawaran itu belum memenuhi prioritas dan pengorbanan para pekerja terampil mereka. Boeing mengaku kecewa dengan hasil pemungutan suara tersebut. Vice President Air Dominance Boeing, Dan Gillian, menyebut tawaran itu sebagai yang terbaik yang pernah diajukan. Kontrak kerja yang diinformasikan akan kadaluarsa minggu ini, setelah itu akan ada masa tenang selama 7 hari sebelum aksi mogok resmi dimulai. Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen mengumumkan kesepakatan dagang besar antara Amerika Serikat dan Uni Eropa.
Dalam perjanjian tersebut, tarif impor sebesar 15% dikenakan untuk sebagian besar barang Eropa ke Amerika Serikat, termasuk mobil, menggantikan ancaman tarif 30% sebelumnya. Uni Eropa juga sepakat membeli energi dari Amerika Serikat senilai 750 miliar dolar Amerika Serikat dan menambah investasi baru senilai 600 miliar dolar di negeri Paman Sam. Selain energi, blok 27 negara ini juga akan membeli peralatan militer senilai ratusan miliar dolar meskipun tidak disebutkan angka pasti. Menurut Trump, ini adalah kesepakatan yang sangat kuat, kesepakatan yang sangat besar dan menjadi yang terbesar dari semua kesepakatan. Sementara ini, von der Leyen menambahkan bahwa sejumlah produk seperti pesawat dan komponennya, bahan kimia, serta produk farmasi akan dibebaskan dari tarif baru. Ia juga menegaskan bahwa tarif 15% ini tidak akan ditambahkan di atas tarif yang sudah berlaku sebelumnya. Di sisi lain, Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen menyebut kesepakatan tarif ini sebagai hasil yang tidak boleh diremehkan. Walaupun hingga kini belum ada keputusan final terkait tarif untuk anggur dan minuman beralkohol.